Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dampak pandemi COVID-19 dalam mengubah pola komunikasi masyarakat. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ani Ramawati dengan NRP 022. Kedua, Bella Sepiana AP dengan NRP 078. Ketiga, Devisa Sigirana Karisma dengan NRP 038, keempat ada Hani Novita Pertiwi dengan NRP 062, dan yang terakhir adalah Giolo Veriana Esasi dengan NRP 006. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak kami, komunikasi merupakan suatu bentuk interaksi seorang dalam berhubungan sosial. Komunikasi akan terjalin dengan baik karena adanya bahasa yang mendukung. Penggunaan bahasa dalam interaksi dapat membantu dalam penyampaian informasi. Di kala pandemi saat ini, bentuk komunikasi banyak dilakukan secara tulisan melalui situs online secara sosial media. Maka dari itu, penggunaan sosial media pun meningkat. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan akan sangat berhubungan erat dengan bahasa, di mana bahasa yang baik dan benar dapat membuat segala sesuatunya tercapai dengan baik kepada para pembacanya. Dengan demikian, bahasa yang baik merupakan etika komunikasi yang akan menciptakan komunikasi yang baik meskipun lewat tulisan. Dalam penelitian ini menggunakan metode data kualitatif yang mana akan dianalisis kembali untuk mencapai kesimpulan yang sejalan dengan tujuan. Latar belakang, di awal tahun 2020 kita dihadapkan dengan berita mengenai pandemi virus COVID-19 atau virus corona yang mewabah hampir di seluruh kasus virus corona. Diberitakan pertama kali dari Provinsi Wuhan di Cina sebagai penyakit pneumonia dengan gejala yang akan dialami serupa dengan flu. Namun, kondisi ini dapat diperparah dengan penyakit dalam yang telah dimiliki sebelumnya. Hal ini membuat semua warga was-was untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Banyak yang telah memutar otak untuk melakukan aktivitas tanpa terpapar virus COVID-19. Namun, virus ini menyebar secara cepat. Pada 11 Maret 2020, pihak WHO menyatakan bahwa virus corona sebagai pandemi di seluruh dunia. Perlahan, peningkatan orang terpapar virus corona mulai merangkak naik. Untuk itu, dibutuhkan penanganan khusus agar penyebaran virus ini tidak lagi meningkat. Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan dengan melakukan lockdown atau karantina. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala untuk mencegah penyebaran ke masyarakat. UU Nomor 6 Tahun 2018 dikutip dari Mona tahun 2020. Pemerintah dan WHO menyarankan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan di dalam maupun ketika di luar rumah, hingga kembali ke rumah. Hal ini dilakukan agar penyebaran virus COVID-19 sedikit dapat ditekan angka peningkatannya yang terjadi. Beberapa cara agar mengurangi persebaran virus corona adalah mencuci tangan dengan baik, dikutip dari Sinaga tahun 2020. Untuk mendapat informasi mengenai segala hal dalam masa pandemik, sangat diperlukan agar masyarakat mudah untuk menempatkan diri apa yang perlu dilakukan dan mendapat informasi lebih lanjut mengenai berita virus corona. Dalam penyebaran berita, tentu hal yang paling mudah diterima saat ini melalui komunikasi publik seperti internet. Komunikasi melalui internet sangat mudah disebar dan diterima oleh masyarakat, karena internet saat ini terbilang sangat digandrungi oleh masyarakat. Menurut hasil survei masyarakat, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mengatakan bahwa pengguna internet yang tersebar di Indonesia mencapai 171,17 juta atau sekitar 64,8% dari total penduduk Indonesia, dikutip dari Mudawamah tahun 2020. Internet dapat dilakukan untuk berkomunikasi dengan orang lain agar tidak terjadi kontak langsung dengan orang yang dituju, untuk mengurangi penyebaran virus corona. Untuk itu,
Komunikasi publik seperti internet merupakan pilihan terbaik untuk tetap dapat berinteraksi dengan sosial di masa pandemi. Ya, cuy. Berikut ini adalah tinjauan pustaka yang akan dibacakan oleh Hani. Untuk Hani, dipersilakan untuk menjelaskan. Tinjauan pustaka pada poin pertama yaitu membahas bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa ucapan ataupun simbol bunyi yang berasal dari alat ucap manusia. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial dalam suatu komunitas masyarakat senantiasa terlibat dalam kegiatan komunikasi. Poin ketiga yang terakhir yaitu di masa pandemi seperti ini segala sesuatunya dilakukan secara online. Keadaan online seperti ini segala sesuatunya membutuhkan internet yang stabil dan memadai. Hal ini membuat adanya perubahan dalam cara berkomunikasi. Kemudian metode penelitian. Pada KTI kali ini, metode yang kami gunakan adalah studi pustaka dengan angket, di mana kami mendapat informasi melalui jurnal dan jawaban responden yang kami tinjau secara kualitatif untuk menunjang artikel ini. Adapun hasil penelitian dan pembahasan pada artikel kali ini. Yang pertama, media sosial di kala pandemi membuat kita tetap dapat berkomunikasi meski adanya PSBB. Belajar jadi lebih mudah dan mempermudah dalam WFH atau work from home. Namun, dengan adanya media sosial di masa pandemi, orang menjadi kecanduan gadget, juga ada yang merasa komunikasi menjadi terganggu karena kurang ahli menggunakan gadget, kendala jaringan, bahkan tak ada waktu untuk membuka gadget. Maka dari itu, penggunaan bahasa yang baik dan benar diperlukan di sini untuk mengkomunikasikan keadaan yang terjadi pada responden kepada orang lain sehingga tidak ada miskomunikasi. Berikutnya adalah kesimpulan. Next. Bella. Saya lemot tiba-tiba. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan gadget di masa pandemi ini sangat berperan sebagai media belajar dan komunikasi. Sayangnya penggunaan bahasa yang kurang tepat masih saja terjadi sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi bagi pembaca. Dengan hal ini penggunaan bahasa yang baik dan benar masih sangat dibutuhkan meskipun dalam keadaan online. Hal ini dilakukan agar lawan bicara kita dapat memahami informasi yang kita sampaikan serta menghindari terjadinya hal-hal buruk saat berkomunikasi. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada satu kurang kata dari kita. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.